Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kajian janaiz yang beranggotakan Dewi Kholisoh, Fida Antika, dan Ibnu Mutakinul. Pembahasan A. Memandikan jenazah dan tata caranya. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang Muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari Muslim lainnya yang masih hidup. Apabila seseorang yang meninggal dunia, hendaklah seorang yang mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembayangkan, dan menguburkannya. Menyelenggarakan jenazah, yaitu sejak dari menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, membawanya ke kubur sampai kepada menguburkannya adalah perintah agama yang ditunjukkan kepada kaum muslimin sebagai kelompok masyarakat. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebagian mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban melaksanakan itu berarti sudah terbayar. Agama Islam menganjurkan kepada seluruh umat Islam harus mampu melakukan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Islam mengatakan bahwa penyelenggaraan jenazah akan lebih afdol apabila dilakukan oleh keluarga terdekatnya karena dikhawatirkan adanya aib di tubuh jenazah. Jika penyelenggaraannya dilakukan oleh keluarga terdekatnya, adanya aib di tubuh jenazah kemungkinan besarnya tidak akan diceritakan kepada orang lain. Walaupun demikian, dalam syariat Islam juga diperbolehkannya orang lain atau orang yang bukan dari anggota keluarga jenazah pada penyelenggaraannya, termasuk pada hal memandikan dan mengkafani jenazah. Tentunya jika ada yang meninggal dua orang tua, ibu dan bapak, melakukan penyelenggaraan jenazahnya akan lebih afdol dilakukan oleh anaknya sebagai bagian dari birrul walidain. Semenjak kedatangan Islam di muka bumi yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian yang amat besar bagi pemecahan masalah sosial yang dihadapi umat. Dengan demikian, perintah untuk mengutamakan orang yang telah meninggal dunia harus segera dilakukan kewajibannya seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya, setidaknya dengan perwakilan atau salah satu dari anggota keluarganya. Jika salah satu dari mereka tidak ada, maka tetap dilakukan penyelenggaraan bagi jenazah tersebut tanpa terkecuali. Oleh karena itu, jika ada satu orang yang telah mengerjakan perintah atau kewajiban tersebut kepada jenazah, maka gugurlah sebagian dari orang-orang yang tidak ikut dalam penyelenggaraan terhadap jenazah. Namun, dalam agama Islam, lebih baik jika ada pihak dari keluarga yang membantu jalannya penyelenggaraan untuk jenazah, dikarenakan ada pihak keluarga sebagai orang yang bisa menutupi aib dari jenazah dan tidak akan didengar dengan orang lain, sehingga rangkaian penyelenggaraan bagi jenazah yang akan dimandikan tidak akan membuat pihak keluarga merasa malu ataupun terusik oleh perkataan orang lain tentang jenazah tersebut. Adapun tata cara memandikan jenazah, yaitu 1. Langkah pertama, hendaknya petugas memandikan mengangkat kepala mayat hingga mendekati posisi duduk. Kemudian tangannya mengurut perutnya dengan perlahan agar keluar apa yang seharusnya keluar darinya. Saat itu, perbanyak menyiram air kepadanya agar apa yang keluar segera tersapu bersih. Kemudian petugas akan memandikan, membungkus tangannya dengan kain yang agak kasar, lalu membersihkan kemaluan mayat dan menyiramkannya dengan air. 2. Kemudian dia mulai niat untuk memandikan, lalu membaca basmalah, lalu mewudukan mayat sebagaimana wudu untuk sholat, kecuali dalam masalah berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Untuk mengganti kedua hal tersebut, cukup baginya untuk mengusap gigi mayat
kedua jenggotnya dengan busa, sir, atau sabun, lalu basuhlah bagian kanan tubuhnya, dimulai dari sebelah kanan leher, lalu tangan kanannya hingga punggungnya, kemudian dada sebelah kanannya, lalu pinggang kanannya, paha kanannya, betis kanannya, dan seluruh bagian kaki kanannya. Kemudian balikan di atas sisi kiri dan basuh bagian punggung kanannya. Setelah itu memandikan bagian kirinya seperti itu juga. Lalu balikan ke atas sisi kanannya dan basuh bagian punggung kirinya. Gunakan sir atau sabun saat membasuh. Disunahkan saat memandikan, petugas yang memandikan membungkus tangannya dengan kain. 3. Kemudian siram air dari ujung kepala jenazah sampai ujung kaki dengan perlahan. Lalu keringkan mayat menggunakan handuk atau kain. Setelah itu taburi kapur barus atau wangi-wangian lainnya di kain kafan dan sekitaran jenazah agar tidak cepat busuk selama masih dalam proses pemandian hingga sampai ke kuburannya. B. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Berikut ini orang yang berhak memandikan jenazah ialah: 1. Sebagian dari anggota keluarga jenazah. 2. Penduduk setempat yang bisa memandikan jenazah. 3. Orang Islam yang paham tentang tata cara memandikan dan hukum serta niatnya. 4. Bagi laki-laki diperbolehkan memandikan jenazah laki-laki kecuali istrinya. 5. Bagi perempuan diperbolehkan memandikan jenazah perempuan kecuali suaminya. 4. Adapun bagi anak di bawah umur atau masih dalam usia 7 tahun, maka siapapun orang baik laki-laki maupun perempuan boleh memandikannya. C. Menghafani jenazah dan tata caranya. Setelah memandikan jenazah, maka diwajibkan menghafaninya. Kain yang digunakan adalah kain kafan untuk membungkus jenazah menutupi seluruh tubuhnya. Adapun hukum menghafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Sedangkan bagi jenazah yang mati syahid hukumnya adalah tidak wajib, dikarenakan seorang yang mati syahid dinyatakan akan masuk surga tanpa hisab, dan bagi orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan dan dikafankan, namun sebaiknya hanya disolatkan dan dikuburkan saja. Dalam menghafani jenazah ada beberapa hal yang disunahkan, antara lain: syarat-syarat menghafani jenazah. 1. Kain yang digunakan hendaklah baru, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. 2. Kain kafan hendaklah berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. 4. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. 5. Tidak berlebihan dalam menghafani. Adapun tata cara menghafani jenazah, bagi jenazah laki-laki 3 lapis kain kafan dibentangkan satu di atas yang lainnya. Kemudian letakkan jenazah di atas dan wajib ditutup auratnya terlebih dahulu dengan kain. Jenazah itu letaknya terlentangkan, namun sebelum itu kain diberikan wangi-wangian terlebih dahulu dan letakkan pada kapas yang telah diberikan wangi-wangian. Kemudian kapas diletakkan di bagian bokong jenazah, ditutupi dengan kain. Setelah itu kapas diberikan pada bagian kedua lubang hidungnya, kedua lubang telinganya, mulutnya, dan anggota-anggota sujud seperti keningnya, kedua tangannya, kedua lututnya, ujung kedua kakinya, dan lipatan-lipatan perutnya seperti kedua ketiaknya, kedua lekukan lututnya, dan pusarnya. Berikan juga wangi-wangian di antara kain kafannya dan kepalanya. Kemudian ujung atas kain kafan sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan, lalu ujung atas sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri. Demikian berikutnya lapisan kedua dan lapisan ketiga. Bagian yang lebih pada sisi kepala hendaknya lebih panjang dari bagian yang lebih dari kakinya. Kemudian bagian yang lebih di kepalanya dikumpulkan lalu ditekuk ke arah mukanya. Sementara sisa di kakinya juga dikumpulkan lalu ditekuk ke arah kakinya. Lalu kain kafan diikat agar tidak terlepas dan ikatannya baru dibuka ketika sampai kuburan.
Sedangkan bagi jenazah perempuan dikafani 5 lapis kain kafan, ada yang berbentuk baju dan ada yang berbentuk kerudung untuk dipakaikan di kepalanya, lalu dibungkus dengan 2 lapis kain kafan. Mensolati jenazah adalah salat yang dilakukan untuk menjaga jenazah seseorang muslim. Dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jenazah ini jika di antara saudara kita muslim ada yang meninggal dunia. Dari hadis-hadis itu dijelaskan bahwa sholat jenazah itu sangat dianjurkan sekali. Meskipun ajaran untuk sholat jenazah tidak sampai wajib atau fardu ain, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Untuk sholat jenazah sendiri perlu diperlukan syarat-syarat tertentu sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat yang berlaku untuk sholat berlaku juga untuk sholat jenazah. Yang kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, menaruh jenazah hadir di muka orang yang mensolatkannya. Dan selanjutnya adalah hukum sholat jenazah. Yang pertama, niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang kelima, membaca doa sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Yang keenam, berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat. Yang terakhir yaitu salam. Kemudian sunat sholat jenazah. Sunat sholat jenazah adalah jika dilakukan bisa menambah pahala bagi yang melaksanakannya sholat tersebut. Yang pertama, mengangkat tangan pada setiap takbir. Yang kedua, suara direndahkan. Yang ketiga, membaca ta'awud. Yang keempat, banyak makmumnya. Yang kelima, banyak saf. Hukum sholat jenazah bagi perempuan sama halnya dengan laki-laki, wanita boleh melakukan sholat jenazah. Di dalam kitab Fiqhul Ma'arif al-Muslimah karangan Ibrahim Muhammad al-Jamal, mengarang fikih as-sunnah, mengatakan Umar telah menunggu Adilah hingga ia sempat ikut mensalatkan jenazah Sa'ad bin Waqqas, dibawa ke hadapannya untuk disolatkan. An-Nawawi juga menyebutkan seorang wanita disunahkan untuk melakukan sholat jenazah secara berjamaah seperti pada sholat lainnya. Meski dapat melaksanakan sholat jenazah, wanita harus tetap menutup aurat, tidak memberikan perhiasan. Sedangkan Imam Malik dalam Ma'tabah al-Muslim mengatakan agar wanita dan pria sholat jenazah sendiri-sendiri. Terkait mengantarkan jenazah ke liang lahat, kebanyakan ulama berpendapat wanita tidak boleh ikut mengantarkan jenazah ke liang lahat, dikarenakan wanita yang ikut mengantarkan jenazah ke liang lahat tidak dapat mengendalikan dirinya dengan menangis keras dan meratapi. Keutamaan berjamaah dalam melaksanakan sholat jenazah. Ada sebuah hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi pernah mengimami sholat jenazah untuk putra Abu Talhah yang bernama Umay dengan jamaah kurang dari 3 saf. Salat yang diimami Nabi hanya terdiri dari 2 orang makmum, yaitu Taihah dan istrinya Ummu Sulaim. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa pengaturan jamaah salat jenazah menjadi saf bukanlah sebuah keharusan, bukan pula sunnah, melainkan hanya dianjurkan Rasulullah agar jumlah jamaah dalam salat jenazah lebih banyak. Imam Al-Nawawi dalam Sahih Muslim menjelaskan bahwa bilangan jemaah tidaklah berpengaruh. Hal ini karena intinya memperbanyak jemaah. Dalam suatu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan sebagaimana ulama memakruhkan jika satu orang dijadikan satu saf. Sama halnya jika jumlah makmum hanya ada 3 orang dan mereka dibuat menjadi 3 saf, jadi safnya terdiri dari 1 orang. Selanjutnya adalah sholat gaib. Dalam ajaran Islam mendoakan orang yang meninggal
merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, bukan hanya untuk keluarga orang yang meninggal tersebut, tapi juga orang di sekitar lingkungan orang yang meninggal tersebut. Di Indonesia, salah satu budaya yang sering dilakukan pada orang yang meninggal adalah melayat atau takziah. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi rumah duka, mendoakan orang yang meninggal dengan takziah. Umat muslim juga bisa melakukan sholat jenazah untuk memohonkan ampun dan mendoakan orang yang meninggal tersebut. Namun dengan kondisi tertentu, mendoakan orang meninggal juga bisa dilakukan dengan sholat gaib. Dalam hal ini, sholat gaib adalah merupakan sholat jenazah yang dilakukan ketika terdapat saudara sesama muslim meninggal, namun saudara muslim tersebut meninggal di tempat yang jauh, seperti terjadi kecelakaan, bencana, atau penyakit. Contohnya ketika terjadi kecelakaan di pesawat atau transportasi dengan keberadaan korban yang tidak diketahui atau belum ditemukan, maka anggota keluarganya bisa melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib ya selanjutnya adalah membawa jenazah ke kubur. Pahala mengantarkan jenazah ke kubur adalah sangat besar. Dikatakan pahala tersebut serupa dengan 2 qirat. Selain itu, pengantar jenazah merupakan hak seorang muslim. Untuk memenuhi hak semua muslim yang telah wafat, maka seorang muslim berkewajiban mengantarkan jenazah hingga ke liang lahat. Dalam hal ini hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan prosesi akhir dalam mengurus jenazah yang memiliki hukum fardu kifayah. Untuk pelaksanaan bisa dilakukan siang maupun malam, asal tidak saat matahari terbit, matahari terbenam, ataupun tengah hari. Tata cara yang harus dilakukan adalah yang pertama, mempersiapkan liang kubur. Tata cara menguburkan jenazah tentunya diawali dengan mempersiapkan liang kubur. Menurut ajaran Islam, dalam bilang kubur harus tinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sesuaikan lebar kubur dengan ukuran 1 zira atau sampai hasta lebih 1 jengkal, setara 50 cm. Apalagi tanah kubur terasa keras, disunahkan untuk membuat liang lahat dalam liang kubur. Bila tanahnya gembur, disunahkan membuat semacam lubang lagi. Jenazah diletakkan pada lubang tersebut dan bagian atasnya ditutup dengan batu. Yang kedua, cara memasukkan mayat ke dalam kubur. Memasukkan mayat ke dalam kubur juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Pertama, harus memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Letakkan mayat miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang ketiga, cara menaruh mayat dalam kubur. Taruh mayat di tepi lubang sebelah kiblat. Setelah itu baru taruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong di atasnya agar mayat tidak langsung tertimpa tanah ketika ditumbun tanah. Yang keempat, anjuran saat mengubur dan setelah menguburkan mayat. Setelah mayat sudah ditumbun tanah, kamu boleh memasang nisan sebagai tanda seperti apa yang dianjurkan dan ajaran Islam. Kemudian bacakan doa agar mayat diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Antika dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari saudara Ibnu Mutakinul dengan subbab kesunahan dalam menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah ini adalah fardu kifayah bagi orang-orang yang hidup atau bagi orang-orang yang berada di sekitar jenazah. Adapun kesunahan dalam menguburkan jenazah, yang pertama, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, sunnah menutupi bagian atas dengan kain atau yang lainnya jika mayat itu perempuan. Jadi disunahkan untuk
ketika menurunkan mayat perempuan ke dalam liang lahat, lebih baik disunahkan menutupi jenazah dengan kain ataupun yang lainnya agar jenazah itu tidak nampak. Selanjutnya, kuburan disunahkan ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa agar diketahui. Jadi kuburan ini sedikit digundukkan 1 jengkal lebih dari tanah biasanya agar bisa membedakan bahwa ini adalah gundukan kuburan, bukan tanah biasa. Selanjutnya, menandai kubur dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya. Memberikan batu atau yang kita kenal adalah batu nisan ini memberikan kita pembeda antara makam yang satu dengan makam yang lainnya, pembeda antara ini tanah biasa atau ini tanah kuburan. Selanjutnya, meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan, kemudian menyiram kuburan dengan air, dan yang terakhir, sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunahkan berhenti sejenak untuk mendoakannya, memintakan ampun dan meminta supaya si mayit mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat di alam kubur sana. Selanjutnya, sebab berikutnya adalah larangan yang berhubungan dengan kuburan. Yang pertama, dilarang menembok kuburan. Hikmah dari larangan ini adalah karena kuburan itu sifatnya sementara, tidak untuk selamanya, dan menembok merupakan perhiasan dunia, sedangkan mayat tidak memerlukan hal tersebut. Juga dikhawatirkan jika menembok atau memberikan bangunan di atasnya itu akan memberikan pandangan bahwa itu tempat keramat ataupun yang lainnya, bahwa itu akan menjadi suatu tempat untuk meminta-minta selain ke Allah, atau lebih bisa kita katakan sebagai penyembahan, karena masih ada di golongan umat muslim ini yang memiliki pemikiran seperti pemikiran zaman jahiliyah. Selanjutnya, dilarang duduk di atas kuburan. Nah, dalam kitab Al-Tasir bin Syahri Al-Jami Al-Saghir dijelaskan bahwa duduk di atas kuburan itu hukumnya dimakruhkan, karena duduknya itu berarti meremehkan si mayit, atau karena juga duduk di atas kuburan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang buruk, karena seperti tidak sopan kepada mayit atau orang yang pernah dihidupkan oleh Allah dan dimuliakan dengan menjadi hambanya. Sedangkan duduk di atas kuburan itu akan haram apabila kita melakukan hal-hal seperti buang air besar ataupun buang air kecil. Sebenarnya diperbolehkan duduk di area kuburan, bukan di atas kuburan tersebut. Jadi duduknya itu di area pemakaman, bukan di atas kuburan. Selanjutnya, dilarang membuat bangunan di atas kuburan. Bangunan itu bermacam-macam ya, bisa masjid, bisa yang lainnya. Selanjutnya, sebab selanjutnya adalah takziah. Takziah adalah mengunjungi orang yang ditinggal oleh sanak saudaranya dengan memberikan dorongan yang bersifat positif. Sedangkan menurut istilah adalah menyeru bersabar, membuat keluarga mayit terhibur dengan sesuatu yang memberikan mereka sedikit melupakan atau meringankan musibah yang mereka terima. Berikut tata cara pelaksanaan takziah itu boleh dilakukan sebelum maupun sesudah penguburan. Namun sesudah penguburan itu lebih baik dalam tenggang waktu 3 hari 3 malam, itu jauh lebih baik. Selanjutnya, hukum takziah. Hukum takziah menurut para fuqaha sepakat bahwa hukum takziah adalah sunnah, sekalipun ada pengecualian bagi orang zimmi atau saudara yang bukan Islam, yang hanya dibolehkan tetapi tidak disunahkan secara mutlak. Jadi mereka boleh takziah, boleh juga tidak, karena mereka itu termasuk orang zimmi bila mereka tidak beragama Islam. Yang selanjutnya adalah ziarah kubur.
Kata ziarah ini menurut bahasa artinya menengok. Jadi ziarah kubur itu bisa diartikan menengok kubur. Nah, sedangkan menurut syariat Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok atau berziarah kubur saja. Akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan bermaksud yaitu untuk mendoakan kepada yang dikubur atau ahli kubur, dan mengirimkan pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah banyak sekali seperti tahlil, tahmid, tasbih, sholawat nabi, dan yang lainnya. Ziarah kubur ini hukumnya sunnah, sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Sahabus Sunnah dari Abdullah bin Buraidah yang diterima dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dahulu saya melarang ziarah kubur. Adapun sekarang berziarah ke sana karena yang demikian dapat mengingatkanmu akan hari akhirat." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunnah. Adapun tujuan dan hikmah dari ziarah kubur. Yang pertama, peziarah kubur mengambil manfaat dengan mengingat akan adanya kematian, bahwa semua yang hidup, makhluk yang hidup itu akan mengalami kematian. Selanjutnya yang kedua, si mayit mendapatkan kebaikan dengan perbuatan baik dan salam untuknya serta mendapatkan doa permohonan ampun atas apa yang pernah dikerjakan selama hidup. Dan ini khusus untuk mayit yang muslim menurut Ahkamul Janaiz halaman 239. Adapun menurut Alamah Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Al-Qasimi dalam kitab Mau'idhah Al-Mu'minin, hikmah dari ziarah kubur ini pertama, berdoa untuk arwah yang diziarahi agar mendapatkan ampunan dan selamat dari siksa kubur. Yang kedua, untuk introspeksi diri dan muhasabah. Yang ketiga, hati menjadi lembut karena ziarah kubur dapat mengingatkan pada kematian dan kehidupan akhirat. Selain ada hikmah dan tujuan dari ziarah kubur, adapun adab ziarah kubur yang harus diperhatikan saat berziarah kubur. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum menuju makam untuk berziarah. Jadi sebisa mungkin kita saat melakukan ziarah kubur itu sudah dalam keadaan suci atau sudah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, memberi salam serta mendoakan ahli kubur. Yang ketiga, dalam berziarah hendaknya dilakukan dengan penuh hormat, khidmat, dan khusyuk. Jadi saat melakukan ziarah kubur itu sebaiknya hati kita dalam keadaan tenang. Jadi jangan tergesa-gesa untuk pulang. Jadi sebisa mungkin lakukanlah dengan khusyuk. Yang keempat, mengambil pelajaran dari ziarah kubur tersebut. Jadi ziarah kubur ini bisa mengingatkan kita akan kematian dan memberikan motivasi diri kita untuk terus berlaku atau berbuat baik setiap harinya, berubah menjadi pribadi yang lebih baik untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Karena sejatinya manusia yang hidup itu akan meninggal dan kita tidak pernah tahu kapan hal itu akan terjadi. Selanjutnya, hendaknya tidak duduk di atas nisan kubur dan melewati di atasnya, karena hal itu merupakan perbuatan yang bisa menyakiti terhadap mayit. Yang keenam, menjauhi perkataan-perkataan batil atau perkataan-perkataan kotor. Jadi sebisa mungkin kita saat berziarah kubur harus bisa menjaga lisan kita. Dan pada saat ziarah kubur tidak boleh menangis meraung-raung atau menangis sampai histeris. Akan tetapi kita boleh menangis saat mengingat kebaikan-kebaikan dari ahli kubur tersebut. Selanjutnya, berpakaian muslim atau muslimah yang longgar. Jadi berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Selanjutnya, tidak boleh mencela kepada ahli kubur. Karena kedatangan kita ziarah kubur itu untuk mendoakannya, jadi jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu yang tidak baik darinya. Lebih baik kita mengingat perbuatan-perbuatan yang baik darinya atau kebaikan-kebaikan dari
ahli kubur saat masih hidup. Jadi jangan mencela atau mengungkit perbuatan yang tidak baik dari dirinya. Sebisa mungkin kita harus bisa memaafkan ahli kubur tersebut agar beliau juga tenang di alam sana. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 kajian Janaiz. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.